Selamat pagi untuk siswa seluruhnya. Pada hari ini kita memulai lagi pelajaran kita dengan judul program linier. Minggu kemarin sudah saya cerita bahwasanya program linier sudah kita awali dengan notasi, dengan kata-kata yang dibuat dalam satu cerita tersebut, penggunaan katanya. Jadi dengan janji saya minggu kemarin, maka hari ini saya berikan melalui penjelasannya, saya berikan melalui contoh soal. Contoh soalnya nanti saya kirimkan, kemudian di sini hanya saya buatkan melalui video ini adalah penjelasan soal tersebut. Coba dulu dibaca nanti soalnya, baru ikuti contoh penjelasan contoh ini. Jadi saya ulang sedikit kan, masalah soal kita ini yang disuruh kita ngerjakan soal itu adalah membuat pemisalan, itu satu, baru membuat tabel, baru membuat model matematikanya, baru membuat grafiknya, baru membuat fungsi objektifnya atau disebut dengan penyelesaiannya. Di sini Ibu berikan dengan bertahap. Bertahap. Jadi kalau kita buatkan di sini, saya buatkan dulu ya sesuai dengan aturan penjelasan contoh itu. Membuat pemisalan. Jadi soal cerita itu kan kita harus terjemahkan dia, kita misalkan. Di sini kita misalkan ya, ada penumpang ekonomi, ada penumpang kelas utama. Jadi penumpang kelas utama, kita misalkan ya, penumpang kelas utama kita sebut si X. Sementara penumpang kelas ekonomi kita buatkan si Y. Jadi soal cerita tadi masalah penumpang tadi di satu soal itu ya, kita ubah dia dalam bentuk variabel. Inilah yang disebut minggu kemarin tuh variabel X, variabel Y. Jadi persamaan menjadi dua variabel X dan Y. Nah, kemudian selesai kita buat pemisalan ini, masuk kita ke tabel, kita tabelkan dia. Arti tabel itu mempermudah untuk kita menuliskan, soal cerita tadi, mengubah ke model nanti. Jadi kita buatkan ini bentuk tabel, ya. Saya tulis di sini tabel. Nah, apa isi tabelnya? Kan? Nah, jadi kalau kita buatkan dia tabelnya, sebentar dulu di tabelnya ya, jenis penumpang, okay? Jenis penumpang kelas ya, kelas utama. Ini salah begini. Kita buat tabel ya, jenis penumpang. Ini satuannya orang. Nah, kemudian setelah jenis penumpang yang di soal itu ada banyaknya bagasi. Bagasi ini satunya kilogram. Kemudian harga tiket, ya, kalau harga ini Rp itu iya. Ini yang harus kita buatkan tabelnya. Maklumnya ini spidolnya mau habis ini. Jadi di sini jenis penumpangnya ada kelas utama, kelas ya ekonomi ada. Nah, jadi
kalau kelas utama dia diterjemahkan dalam soal itu, banyaknya bagasi yang kelas utama itu sebanyak yaitu 60 ya, 60 kilo. Untuk kelas ekonomi ini 20 kilo. Nah, karena di sini udah ada satuannya di atas, Ibu nggak tuliskan lagi di kilogram karena udah punya satuan semua. Kelas utama orang, ya kan? Harga tiket untuk kelas utama 200.000. Nih, kelas ekonominya 100.000. Ya kan? Nah, kelas utama dengan kelas ekonomi jumlahnya itu 240 orang bisa. Ya, 240 orang. Sementara bagasi dari kelas utama dan ekonomi sebanyak 7.800. Dan harga tiketnya maksimal itu 7.000, sorry ya, kita ganti nih 7.200. Nah, jadi harga tiket untuk, jadi bacanya gini, saya ulang lagi ya. Nah, kelas utama terbaca demikian, kelas ekonomi terbaca demikian. Nah, kalau udah dibuat tabel demikian kan, baca orang ini, jenis penumpang kelas utama, kelas ekonomi, oh 240 orang. Nah, kelas utama 60 bagasinya kilogram, kelas ekonomi 20 kilogram. Semuanya ditampung bagasinya yaitu 720 kilogram. Nah, harga tiket untuk utama 200.000 rupiah ya. Harga tiket untuk kelas ekonomi 100.000 rupiah. Enggak Ibu tulis lagi ini karena udah tertulis satuan di sini. Nah, inilah disebut dengan tabel daripada terjemahan soal kita itu tadi. Dimisalkan dulu, baru masuk ke tabelnya, sehingga berikutnya selanjutnya bagaimana penulisan model matematikanya kita tulis ya. Menuliskan model matematika, minggu kemarin soal kita udah ada, sudah kita meet kemarin bahwa model matematika menggunakan bahasa matematika dengan penggunaan notasi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, sesuai dengan kalimat yang ada di soal itu. Jadi di sini kan kita tuliskan model matematikanya yaitu kelas utama. Nah, kita gunakan kelas utama ya. Kelas utama kita gunakan pemisalan tadi. Kelas utama siapa? Si X. Berarti si X di sini. Si X tambah kelas ekonomi si Y ya. Udah jelas ya, kelas utama kan si X, kelas ekonomi si Y. Itulah penggunaan kita pemisalan tadi. Baru katanya apa? 240 katanya. Enggak mungkin lebih dari 240 ya. Enggak, kalau kurang boleh, lebih enggak boleh. Itulah kita gunakan dengan notasi kurang dari 240. Ini disebut sebagai persamaan pertama. Ya, jumlah dari utama dan ekonomi tidak lebih dari 240 ya. Kita notasikan mengubah dari bahasa pemisalan tadi sehingga kita buatkan X tambah Y lebih kecil sama dengan 240 sebagai persamaan satu dari tabel kita baca. Berikutnya, ini bagaimana pula membuatnya? Ya kan, membuatnya gimana pula? Berarti kita harus membuatkannya dengan model matematikanya. Berarti 60 X akan 60 si utama ditambah 20 si ekonomi si Y
Tapi tidak boleh lebih dari 720. 7.200 disebut sebagai persamaan yang kedua, Jadi udah ada dua persamaan, dua ketidaksamaan kita tuliskan. Kemudian tentu orang, ya kan? Orang kan ini orang, si kelas utama kan orang, si X dan si Y harus lebih besar dari 0. Karena orang nggak boleh dikecilkan, harus lebih besar dari 0. Jadi gimana kita mau membuatnya? X harus lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 boleh, tidak ada orang. Tapi kalau X-nya itu lebih kecil dari 0,5 atau 1/1000 gitu, nggak bisa karena namanya orang tadi. Jadi Y juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini disebut persamaan 3. Ini disebut dengan keempat. Ya. Minggu kemarin Ibu sudah sebutkan bahwa semua soal cerita itu dituliskan dalam bentuk model matematika dinamakan sistem. Nah, inilah sistem. Sistem apa namanya? Sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan ini harus kita gambarkan di dalam satu grafik. Ya, sistem ini tadi, sistem pertidaksamaan ini kita gambarkan di satu grafik. Nah, setelah itu sebelum nanti kita membuat grafik, maka harus kita membuat tabel berikut. Nah, ya, setelah kita tahu sistem, ya, baru kita membuat tabel berikut. Tetapi yang ini belum kita jawab. Nah, jadi yang ini bagaimana persamaannya? Inilah disebut dengan fungsi objektif. Kita terjemahkan lagi, kan ada dari perintah soal ke fungsi objektif. Berarti fungsi objektifnya ini sering juga orang bilang fungsi objektif, fungsi tujuan, fungsi rugi laba, ya, bangkrut atau tidak, maksimum minimum. Inilah disebut dengan kerennya bahasa fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya apa jadinya? Berapa nilai, berapa perubahan si X dan si Y nanti supaya perusahaan itu untung, supaya manajer itu untung. Nah, jadi 200.000 X tambah 100.000 Y berapa? Nah, ini. Jadi di sini nggak ada pertidaksamaannya. Kita mau mencari X dan Y. Itulah gunanya nanti grafik yang kita buatkan. Oleh itu, ya, berikutnya kita buat tabel grafik untuk mencari grafiknya. Nah, sekarang kita lanjuti dengan membuat grafik dari sistem pertidaksamaan yang dibentuk model matematika dari soal cerita kita tadi. Pengalaman saya untuk membuat grafik itu, kita buat dengan tabel dulu, ya, tabel ini kita ambil mulai dari persamaan 1, yaitu X tambah Y, ya, kecil sama dengan 240, kan? Kita buat tabelnya gini. Nah, ini kan, ini kalau pengalaman ibu ini si X, ini si Y, ini adalah pasang koordinat X dan Y. Ya, kita buat. Kalau ibu sering sebutkan juga ini adalah tabel 8-9 kotak, saya bilang begini. Kalau di SMP kan nggak gitu dia, mungkin ada juga sih yang membuat tabel ini, tetapi ibu sering yang pakai ini. Kalau SMP saya ulang dikit kan, jika X sama dengan 0, Y sama dengan, nah kan gitu juga kalau untuk membuat grafik SMP. Nah, kita buat lebih terperinci lagi di sini, nampak dia nggak ada kata-kata dalam hati kita. Kalau ganti ini X, si 0, nih ganti 0, berarti si Y berapa? Pakai tanda sama dengannya, jangan pertidaksamaannya. Kalau pertidaksamaannya nanti digambar menunjukkan pertidaksamaan ini, lebih kecil lebih besar, nanti itu digambar di grafiknya. Itu makanya wajib kita gambarkan. Jadi di sini bertanya kita kan, kalau saya ganti si X, si Y-nya berapa? 240. Berarti pasangan koordinatnya berapa? 0,240. Bacanya ke bawah.
Nah kalau saya ganti si Y, nah sini dia posisi kan si Y. Kalau saya ganti si Y, nih pindah 0 di sini. Kalau 0 dia gimana? X-nya berarti 240. Maka 240 gimana? Bacaan titiknya 240,0. Selesailah untuk persamaan 1 dari ketidaksamaan ini. Ya kan? Nah, jadi yang berikut ya, yaitu tabel untuk kedua yang persoalan kedua 60x ditambah 20y dari 7.200 kecilan. Buat lagi 9 kotak gitu. Nah, ini saya wajibkan gini ya biar gampang kita melihatnya. Namanya catatan. Ini sebetulnya nggak jelas, tapi kalau saya cerita ini si X, ini si Y, ya kan, ini si X, Y, baru, nah kalau saya ganti si X nya 0, Y nya berapa tuh kira-kira? Yaitu Y nya berarti 360, ya kan, 360, berarti 0,360, sama seperti tadi. Kalau saya ganti si Y 0, si X nya 120, kan begitu, berarti titiknya 120,0. Nah, jadi di posisi ini kita buatkan, kalau titik katanya kan harus dia ada koma, bukan 0, sekian, enggak, 0 untuk sumbu X, 360 untuk sumbu Y, 120 untuk sumbu X, 0 untuk sumbu Y. Jadi sering orang buatnya tanda kurung di dalam, biar itu adalah pasangan koordinat titik. Gitu juga yang ke atas nih. Kalau untuk ya X-nya lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, ya lebih besar atau sama dengan 0, itu saya tunjukkan nanti di gambar. Nah sekarang udah di tabel ini, kira-kira udah bisa kalian jelaskan, udah bisa mengerti ya. Kalau saya suruh nanti buatkan satu contoh soal, ya itulah lengkapnya. Baru kita nanti ikutkan ke grafik. Kita potong dulu di sini, biar saya hapus dulu kan, kita masuk ke grafik. Nah kita lanjut lagi ya, yaitu membuat grafik. Gimana cara membuat grafiknya? Langkah pertama kita buat dulu sumbu X atau sumbu Y. Nih, ini sumbu X. Jangan lupa ya, kalau di sini sumbu X, kalau di sini sumbu Y. Sekarang kalau kita tuliskan ya kan, semua titik di sumbu X sumbu Y sampai 240, 360, kurasa kertas kita nggak muat. Makanya kita percantik dia, istilah percantik, kita ambil skala tetapi tidak mengurangi dari bentuk ini. Nah, jadi saya buat mulai startnya yaitu 40, selisih 40 ya. Di sini 40, berarti 80, tambah 40 120, tambah 40 160, tambah 40 200 ya, 200, tambah 40 ya, tambah 240, tambah 40 280, tambah 40 300, sudah sampai kita amati si X adakah sampai dia 360 atau 360 kan enggak, Y-nya nanti yang 360 yang dia tinggi kan paling ini 240, enggak ada 240, kita buktikan di situ. Yang ke atas sekarang satuan ini harus sama ya, satuan ini harus sama dia, ke atas pun harus sama. Jadi ibu buat sama karena yang udah saya buatkan speknya anggap sama. Kalian harus bikin dengan pakai roll penggaris yang benar. Jadi di sini berarti harus kita buatkan, ini masih diperpanjang nih karena tinggi dia nih. Ini ya 40, 80, 120, 160, 200, 240, baru 300 ya kan, 340 ya, baru tambah 360 gitu ya. Coba gimana tadi salahnya, ulang lagi, mana tahu nanti entah ibu salah, kita koreksi masing-masing. Asal udah saya ceritakan ya kan, harus dia selisih 40, sebenarnya kalian pun udah bisa itu dari 40 startnya.
40, 80, 120, 160 dan seterusnya sampai 320 sebagai sumbu X nih. Sebagai sumbu X. Sumbu Y-nya juga demikian. 40, 80, 100 sampai dengan 360. Nah, itulah isi daripada terjemahan ini. Jadi membuat grafik yang mulus harus perhitungkan angka yang ada di pertidaksamaannya, di soal ceritanya harus kita ingat itu. Nah, jangan nanti 1, 2, 3 bukan begitu dia, karena udah miliar-miliar nanti diperkecil skalanya gitu maksudnya. Kemudian tabel ini tadi digunakan kemana? Kan bertanya dia kan. Kegunaannya kemana? Kegunaannya yaitu kan ada 0 ini kan untuk sumbu X. Nah inilah si 0 kan. Nah 0 240 di sumbu Y. Lihat dia ini 240. Ini satu titik ini udah dapat kita. Di sini posisinya 0,240 nih. Titik yang ini gimana? X-nya 240, Y-nya 0. Berarti 1, 2, 3 ini ya 240,0. Kan udah dapat ya. Kemudian kita hubungkan dari titik yang ada ke sini. Nah, jadi anggap ini ya mudah-mudahan kena nih. Ya kan? Nah ini kira-kira dari sini. Ini garisnya. Udah. Nah, udah habis cerita untuk titik tadi, udah ngerti. Ini saya pindahkan titik pertama, ini saya pindahkan titik kedua. Apa artinya notasi lebih kecil, lebih besar ini tadi? Minggu kemarin saya buatkan tugas para masing-masing kelas ada notasi lebih kecil, tidak ada sama dengannya. Jadi dikumpulkan, saya benarkan sih, tetapi malu juga kamu gitu kalau saya benarkan. Karena kamu udah membuat tugas ya, saya hargai, saya buatlah nilai 100. Tetapi seharusnya tanda lebih kecil itu, ini garis putus-putus seharusnya. Nah, ada sama dengannya, ini garis padat, maka diperbaiki nanti di buku catatannya supaya tahu perbedaan lebih kecil dan lebih besar. Mohon nanti catatannya itu bikin garisnya garis putus-putus karena notasi lebih kecil. Lebih besar itu putus-putus juga. Ya, ada sama dengannya maka garis padat. Kemudian kalau dibaca lebih kecil sama dengan daerahnya kemana? Nah, kan gitu. Daerahnya kemana? Di sini saya ada bantuan dikit. Bantunya gimana? Gampangnya, ya kan? X tambah Y kecil dari 240. Kan begitu ya? Kalau lebih kecil ini mendekati ke 0,0, itu aja dilihat ke 0,0. Kalau tandanya lebih kecil ini mendekati ke 0,0. Nah, misalnya gini kan, ku ganti ini 0, ku ganti Y-nya 0, X-nya 0, 0,0 kan di sini, ya kan? Tahu kita ini perpotongan sumbu X, Y itu 0,0. 0,0 ini lebih kecil 0 tambah 0 kan? 0 lebih kecil dari 240, ini kan kata bantu ya. Jadi 240 ini kan benar 0 lebih kecil sama dengan 240 ya. Benar enggak? Benar, berarti daerah kita ke mendekati. Enggak perlu diuji kata bantu ini boleh. Asal ingat kalau lebih kecilnya mendekati, mengarah ke 0,0. Gini dia. Kita arsir lagi ya. Nih, langsung jadi arsir. Oke. Nah, kemudian selesailah tabel yang ini ya. Selesailah tabel yang pertama untuk pertidaksamaan yang pertama atau sistem yang nomor 1 tadi. Kemudian yang nomor 2 nih, ini nomor 2 nih. Nomor 2 ini sama juga, kita buat lagi 0,360, mana posisinya? Di sumbu Y 360 di atas nih, ini di atas. 120, oh di bawah nih 120, ini dia. Kita hubungkan balik lagi karena notasinya lebih kecil sama dengan, berarti garisnya garis padat. Kita buat demikian. Nah, nih. Terusnya kan bantu lagi 60x tambah 20y
terhadap 7.200. Tanda lebih kecil nggak pun apa tadi pasti dia mendekati ke 0,0. Kalau nggak percaya uji untuk 0. Nah, tambahkan benar nggak? Benar. Kalau benar gimana? Berarti ke arah 0,0. Nah, ini karena nggak ada penghapusnya, ya jelek jadinya. Tapi kita tahu. Kemudian manakah daerah itu? Ya kan? Mana daerah jawaban dari pertidaksamaannya? Daerah pertidaksamaannya yaitu ada di persamaan 1, ada pertidaksamaan 1, ada pertidaksamaan 2. Jadi cantiknya dibuat, tuliskan, harus tulis garis ini kan. Tuliskan di sini X tambah Y dari 240. Yang ini tuliskan lagi 60X tambah 20Y dari berapa nih? Dari 7.200. Tulis dia semua. Ujungnya di sini pun boleh, di sini pun boleh, jangan mengganggu. Jadi sebenarnya daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tadi ini titiknya 0,0, 120, 240 karena arsirannya ini ikut juga. Yang mana arsiran ada di sistem 1, sistem 2, itulah daerahnya. Jadi posisinya di sini. Nah, di sini. Jadi boleh dan tertepal jadi biar tandai, boleh dibuat ya daerahnya itu adalah merupakan satu bentuk yang cantik, diarsir, diwarnai, silakan aja. Tapi tuliskan pun HP kayak gini ibu terima itu. Oke. Nah, sekarang karena ada grafik kita tadi, berarti kan ini di 0,0, terus ini di 0,240, ini di 120,0. Ini belum tahu kita berapa ini. Itulah tujuan saya di minggu kemarin. Kalian buat dulu tugas ini ya. Baru banyak yang kalian nggak peduli tuh apa tujuan saya itu membuat itu. Nah sekarang saya ulang di sini untuk menentukan titik ini dari pertidaksamaan yang sudah terjemahkan dari soal melalui bahasa matematika tadi, kita anggap bahwa itu tanda sama dengan gunakan. Kan kemarin udah saya suruh kalian itu gunakan eliminasi substitusi dengan istilah campuran. Saya ulang ya. 3 cara kemarin kan, yang utama sering dipakai. Nah, dengan terakhir kemarin kan 3 cara substitusi, eliminasi, campuran, grafik. Inilah yang disebut dengan metode grafik yang kita buatkan dan baca kita dari grafik itu kan. X tambah Y sama dengan 240. Kemudian 60X ditambah 20Y sama dengan 7.200. Kan begitu ya. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita untuk ya ini kita buatkan, kita kalikan dengan 1/20 lah. Boleh 1/20 ya. Kali yang persamaan ini aja kita kalikan dengan 1/20. Berarti di sini ulang lagi kan 3X tambah Y 240. Ini bagi 20 2X ya. Tambah 2 atau 3 ya. 3X ya. 3X ya, saya ulang nih. Aturan kan udah bisa nih. 60 dibagi 20 kok. Tambah Y sama dengan 7.200 bagi 20. Ini nilainya adalah 360. Kemudian kita eliminasi, kita kurangkan karena koefisiennya udah sama. Berarti min 2x sama dengan min. Berapa nilainya min 2x sama dengan min? Berarti min 120. X sama dengan berapa ini? 120 berarti 60. Karena negatif ini nggak saya ulang lagi karena udah kita kelas 11. Nah itulah nilai X. Nilai X sama dengan 60 ke persamaan 1. X tambah Y sama dengan 240. Berapa nilainya si X tadi? 60 ditambah Y sama dengan 240. Y sama dengan 240.
dikurangi 60, Y-nya berapa? Sama dengan Y-nya sama dengan 180. Jadi titiknya tadi, titik potong. Grafik itu tadi langsung aja saya buat titik potongnya 60,180. Kita pindah ke gambar. Di sinilah nilainya ini. Ya, 60,100 berapa tuh? 180 ya? 180. Baru kalian bertanya, Bu, itu kan nggak pas, Bu. Ya, kira-kira lah dari sini 60 pastinya ya. Kalau kita buat ini 60 nih kan lebih dari 40. Ini tentunya 180 kan, ini 160 kan? Nah, ada dikitnya di sini. Jadi kalau nggak buat saya gambar kan, nggak buat saya penggaris kan, saya buatlah di sini 60, ya kan? Di sini berapa? 180. Ini nggak ada lagi protes karena udah saya buatkan biarpun nggak pas ukurannya. Nah, kemudian apa tujuan kita? Tujuan kita mencari nilai fungsi objektif tadi dengan bentuk, saya hapuskan dulu sebentar ya, dengan bentuk 100, ada 100 tadi harga tiket, ada 200 harga tiket, tetapi kita ikuti dengan variabel X dan Y, yaitu yang kelas utama tadi 200 harga tiket dikali 200 harga tiket, si X-nya berapa? 200.000 ya, 200.000. Nah, kita buatlah nolnya 3 nanti keliru lagi. X ditambah 100.000 Y. Ini fungsi objektif. Nah, ini notasinya. Ini seharusnya notasinya. Fungsi X dan Y. Pengertiannya kalau dua dibuatkan, berapa si X, berapa si Y, ganti ke sini supaya nilainya cukup. Jadi pertama sekali kita uji untuk 0,0. 0 si X, 0 si Y. Berarti yang untuk ini nggak mungkin lah, rugilah orang. Kalau 0 dia 0 orang dengan 0 ini nggak mungkin, biarpun dia di bawah dari 40 kan. Ini kita uji ya. Untuk titik, nah fungsi untuk titik 120,0 coba kita buatkan, yaitu 200.000 nih kali 120.000 kali 120 ya, ditambah 100.000 kali 0. Nah, berapa isinya? Berarti 240 ya, 240 2.400.000 lah ya. Nah, kan ini 123 2 tambah 0, berarti ini nilainya 24 juta. Nah, kita ganti lagi dengan ini. Nah, kita ganti lagi dengan 240 ini, berarti 200.000 kan Y-nya X-nya 0 tambah ya kan 100.000 ya, kali 240. Nah, berapa nilainya ini? Ya, ini 0. Berarti sama dengan yang tadi 24 juta. Kemudian, ya kan, kemudian yang ini titik fungsi yang ini lah, fungsi 60,180 sama dengan 200.000 ya, dikit pokoknya kali 60 tambah 100.000 kali 180.000, jumlahnya ini 30 juta. Cari sendiri lah nanti ya. Kurasa pas 30 juta. Dari yang kita uji titik-titiknya ini diistilahkan dengan menguji titik pojok untuk mencari fungsi objektif mana yang tertinggi, sehingga pengelola perusahaan penerbangan itu dapat menjadi nilai maksimal. Tentu kita cek dulu, oh ini sama, oh ini sama kayaknya, enggak, ini sama, berarti paling tinggi. Jadi, nah kata jadi di sini untuk penumpang kelas ya utama sebanyak ya 60 orang dan penumpang
kelas ekonomi ini sebanyak berapa? 180 orang. Maka pengelola perusahaan penerbangan itu berkeuntungan, ya. Jadi keuntungan pengelola, ya, sama dengan 30 juta rupiah. Ini jawabannya. Jadi ucapan saya dengan tulisan saya harus disinkronkan di catatan masing-masing siswa. Itulah penjelasan yang saya berikan. Tapi ada satu lagi, nggak usah kalian tanya, saya aja yang menyampaikannya. Ada tadi notasi lebih besar, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Seharusnya kalian bertanya, itu dimanakan Bu? Itu kemanakan Bu? Ini dia, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, gambar berada di kuadran 1. Ya, gambar berada di kuadran 1. Benarkah perhitungan kita X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar? Iya, X-nya 60 lebih besar dari 0, 180 lebih besar dari 0. Berarti pekerjaan kita ini sudah benar. Kecuali tadi kalian dapat dari eliminasi substitusi min, udah salah. Sebab kan kita targetkan tadi orang nggak mungkin setengah-setengah. Wajib jadi kuadran 1. Itu aja yang saya berikan sama kalian. Kalau ingin tanya, tulis di komentar. Sampai di sini, selamat pagi ya.